walaupun dia mempunyai bakat minat dalam dunia olahraga, seluruh waktunya banyak tersita untuk berlatih dan lain sebagainya, bertanding, berlomba. Tapi ingat, saudara adalah mahasiswa. Sebagai seorang akademisi harus sukses juga. Jangan sampai terjadi sukses berprestasi dalam dunia olahraga, asik dalam dunia olahraga, tetapi melupakan dunia akademisi. Ya, halo Sobat Online Undipma, bersama saya Mila Eviana. Di sini hari ini akan menemani kalian dalam podcast mengenai seputar Bapomi. Dan kira-kira apa sih Bapomi itu? Dan tentunya hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bapak Ketua Bapomi sendiri, oleh Bapak Dr. Muh Arifin. Betul Bapak? Betul, terima kasih. Ya, baik, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat semuanya. Ya, Alhamdulillah. Dan hari ini apakah hari pertama ke Madiun atau sudah sering Bapak? Sudah sering kalau ke Madiun. Karena asal saya dari Kediri. Oh, dari Kediri. Iya. Dekat ya Bapak jadi? Dekat, Oke. tetangga. Oke, baik. Bapak hari ini akan membahas mengenai Bapomi. Bapomi udah nggak asing lagi ya Bapak? Iya, Bapomi. Apa sih sebenarnya Bapomi itu Pak? Jadi Bapomi itu adalah Badan Pembina Olahraga Mahasiswa. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa. Jadi salah satu organisasi keolahragaan yang mengkhususkan diri membina masalah-masalah yang ada dalam dunia olahraga, terkhusus bagi mahasiswa. Bukan bagi yang lain. Jadi bagaimana kita membina mahasiswa dalam bidang keolahragaan. Nah, lembaga yang satu-satunya yang bertanggung jawab dalam proses pembinaan itu adalah namanya Bapomi. Kebetulan saya adalah Ketua Umum Bapomi Jawa Timur. Nah, kita kan barusan memilih Ketua Umum yang baru. Jadi ini masih ketua yang lama. Iya, jadi ketua yang lama Bapaknya. Periode berapa Bapak kalau boleh tahu? Periode 2018 sampai 2022. Wah, Tetapi sangat karena luar biasa. ada pandemi agak diperpanjang kemarin itu. Oh ya, diperpanjang periodenya ya Bapak. Tahun ya. Oh, ya. Dan alhamdulillah di 2023 ini sudah terpilih ketua umum yang baru. Tapi belum dilantik sehingga masih ada di saya lah ketua umumnya, akan menjalankan seluruh program Bapomi Jawa Timur. Ya, Bapomi Jawa Timur. Pada intinya jadi Bapomi ini menaungi ya Bapak, Ya. menaungi olahraga mahasiswa. Betul, begitu. semua kegiatan keolahragaan mahasiswa itu yang mempunyai tanggung jawab, yang mempunyai kewajiban dalam proses pembinaannya, di samping lembaga-lembaga keolahragaan yang lain adalah Bapomi. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa. Baik Bapak, jadi kalau boleh tahu untuk cara kerjanya itu seperti apa di Bapomi itu Pak? Jadi Bapomi itu adalah organisasi sosial, tidak profit oriented, tetapi bagaimana orang-orang yang duduk dalam kepengurusan Bapomi ini mendedikasikan seluruh tenaga dan waktunya bagi pembinaan olahraga mahasiswa. Cara kerjanya adalah anggota dari Bapomi itu adalah seluruh perguruan tinggi di Jawa Timur. Jadi kita ini semuanya, seluruh perguruan tinggi baik PTN, PTS berada di bawah, dalam dunia keolahragaan di bawah naungan Bapomi. Kemudian mengenai kepengurusan, kami mencoba menyusun kepengurusan yang sangat representatif. Artinya apa? Kepengurusan yang sebisa mungkin berasal dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Tentu saja memang tidak semuanya bisa masuk, khususnya adalah bagi beliau-beliau, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tendik yang aktif ya, yang aktif kami berkenan untuk menjadi pengurus Bapomi. Kami tawarkan kepada seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur untuk mengirimkan nama-nama untuk menjadi pengurus. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Yang dulu disebut dengan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan alumni. Tetapi ada juga di OTK yang baru, wakil rektornya bisa digabung dengan akademik dan kemahasiswaan di wakil rektor. Sama saja. Jadi kami melakukan komunikasi dan koordinasi karena beliau-beliau inilah yang merupakan motor penggerak dari dunia kemahasiswaan dan Bapomi bekerja sama dengan beliau dalam rangka melakukan pembinaan.
Jika ada forum-forum komunikasi Wakil Rektor 3 di bidang kemahasiswaan, Bapomi selalu mengikuti, Bapomi selalu meminta waktu untuk melakukan sosialisasi, melakukan program-program kami tawarkan kepada Bapak Ibu pimpinan kemahasiswaan. Jadi cara kerja kami seperti itu. Wah, sangat luar biasa ya Bapak. Betul. Tentunya. Jadi intinya dalam kepengurusan pengurus perekrutan itu sistemnya delegasi setiap perguruan tinggi, begitu ya Bapak? Sedapat mungkin pengurus Bapomi berasal dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur. Jadi kami juga memberikan informasi kepada seluruh aktivitas akademika perguruan tinggi Jawa Timur. Monggo dipersilahkan, terutama bagi yang aktif ya. Nah, bagi yang kurang aktif tentu saja kami tidak berani mengajak beliau-beliau karena nanti kan juga tidak bisa bekerja secara efektif. Khususnya bagi yang aktif. Nah, untuk mengaktifkan beliau-beliau ini kami coba sosialisasikanlah program-program kerja Bapomi agar beliau itu juga merasa tertarik. Itulah yang nanti akan menjadi calon pengurus Bapomi. Baik, jadi intinya pengurus-pengurusnya juga sangat berkompeten ya Pak. Betul, tentunya. Ya. Oke. Bapak, selanjutnya program kerja apa yang ada di Bapomi? Ya, sebelum lari ke program kerja, kami bahwa Bapomi itu mempunyai program inti yang namanya Tri Sukses. Tri Sukses ya Bapak? 3 sukses. 3 sukses. Sukses yang pertama adalah sukses prestasi. Sukses prestasi. Yang kedua adalah sukses sebagai akademisi. Sukses sebagai akademisi. Yang ketiga, sukses profesi. Yang ketiga, sukses profesi. Ya, sama-sama sisinya ya, 3 aja. Kami memang memilih terma-terma yang nuansa puitis, ada rima belakang yang sama. Sukses prestasi adalah bagaimana atlet mahasiswa ini dalam dunia olahraga berprestasi. Jadi kami melakukan pembinaan-pembinaan untuk bagaimana mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki mahasiswa, khususnya yang punya bakat minat dalam dunia olahraga ini, dia mampu berprestasi. Itu yang nomor 1. Tetapi harus diingat bahwa mahasiswa yang berprestasi dalam dunia olahraga jangan melupakan jati dirinya sebagai seorang akademisi. Perkuliahan, dunia akademik. Walaupun dia mempunyai bakat minat dalam dunia olahraga, seluruh waktunya banyak tersita untuk berlatih dan lain sebagainya, bertanding, berlomba. Tapi ingat, saudara adalah mahasiswa. Sebagai seorang akademisi harus sukses juga. Jangan sampai terjadi sukses berprestasi dalam dunia olahraga, asik dalam dunia olahraga, tetapi melupakan dunia akademisi. Ya, nah, ini bahayanya adalah drop out. Nah, Bapomi akan mencoba bagaimana selain sukses dalam dunia prestasi, mahasiswa juga sukses dalam akademisinya. Nah, yang terakhir, jikalau anak-anak kita yang berprestasi ini sudah lulus, saya yakin mereka adalah orang-orang yang mempunyai potensi, kompetensi yang plus. Saya kira banyak lembaga-lembaga yang tertarik untuk merekrut mereka menjadi salah satu orang yang dibutuhkan di lembaga itu. Sehingga kami juga mendorong bagaimana mahasiswa yang berprestasi dan akademisinya bagus itu secepat mungkin dapat menduduki profesi-profesi tertentu. Artinya dapat bekerja, dapat berwirausaha lah dengan kompetensi keolahragaan yang dimiliki. Sangat luar biasa ya Bapomi, ini sangat mewadahi bagi khususnya mahasiswa yang berprestasi dalam bidang olahraga, begitu ya Pak? Betul. Jadi meskipun kita sudah enjoy dalam olahraga, namun kita juga tidak melupakan di akademi seperti itu ya Pak? Betul. Nah, oleh karena itu untuk mencapai tri sukses ini, konsekuensi logis adalah bagi perguruan tinggi, bagi pemerintah, atau bagi lembaga-lembaga lain harus juga melakukan 3 hal. Yang pertama adalah apresiasi. Bagi anak-anak yang berprestasi harus memperoleh apresiasi, harus memperoleh penghargaan. Nah, masing-masing perguruan tinggi saya pikir punya regulasi yang antara perguruan tinggi satu dengan yang lain juga berbeda dalam memberikan penghargaan kepada atlet mahasiswa. Nomor 1 adalah apresiasi, yang nomor 2 adalah rekognisi. Pengakuan atas prestasi mereka harus diakui pada dunia akademis sebagai SKSK tertentu. Nah, namanya rekognisi, pengakuan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting menurut saya. Anak-anak atlet mahasiswa yang berprestasi ini kan sering mungkin dalam waktu yang relatif lama meninggalkan perkuliahan, meninggalkan kampus dalam rangka apa? Mengharumkan nama negara, mengharumkan nama kampus. Ini harus memperoleh yang 3.
layanan khusus. Layanan Khusus bagi mahasiswa yang seperti itu. Artinya mereka meninggalkan perkuliahan itu kan dikarenakan ada misi-misi yang lebih bagus. Iya, ini harus memperoleh layanan khusus. Anak-anak biasanya menyebut sebagai dispensasi. Iya, dispensasi. Ya, tapi dispensasi yang konstruktif loh ya. Bukan dispensasi yang waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Benar sekali. Jadi ada apresiasi, ada rekognisi, pengakuan, dan ada juga layanan khusus. Kalau tiga-tiganya ini dilakukan, insya Allah Tri Sukses tadi dapat. Iya betul, jadi biar mencapai apa yang diinginkan. Jadi sebagai mahasiswa juga harus mencapai apa yang dia inginkan dan kita sebagai wadah, begitu ya Bapak? Betul, sebabnya kalau tidak seperti itu, banyak contohnya mereka yang asik berprestasi, melupakan akademisinya, banyak sering izin, dan ada beberapa dosen yang karena tidak ada regulasi tentang layanan khusus ini, nah dosen ini mungkin kemungkinan besar tidak meluluskan dia. Oke, selanjutnya apa sih Pak event terdekat yang akan dilakukan Bapomi di tahun 2023 ini? Iya, di tahun 2023 ini akan ada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional nanti di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan. Jadi kita juga harus mempersiapkan diri. Nah, biasanya kalau di dalam menghadapi Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional ini, Bapomi Jawa Timur pasti menyelenggarakan apa yang disebut dengan Pekan Olahraga Mahasiswa tingkat provinsi dulu. Provinsi dulu. Sebagai salah satu media untuk menyeleksi mereka-mereka yang nanti yang layak membela nama Jawa Timur. Sangat luar biasa. Oke, jadi untuk mahasiswa online dan sebentar lagi event yang luar biasa, Pekan Olahraga Nasional yang akan dilakukan di Kalimantan. Nah, itu merupakan kesempatan besar bagi kita untuk menyalurkan bakat kita sebagai olahraga. Ya, seperti itu ya Bapak. Oke, Bapak, mungkin cukup perbincangan kita pada sore hari ini. Mungkin ada kesan ataupun pesan yang disampaikan. Oke, jadi intinya kepada teman-teman adik-adik mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa, banyak pilihan-pilihan kita untuk beraktivitas. Salah satunya adalah beraktivitas, berkegiatan dalam dunia olahraga. Kegiatan olahraga dapat saudara jadikan sebagai suatu media. Yang pertama adalah melatih diri Anda sendiri. Melatih tekanan-tekanan yang ada dalam kehidupan ini bisa dilakukan dengan berlatih dalam mengatasi ketegangan, bagaimana mengelola diri menghadapi lawan yang tangguh. Dan nilai-nilai keolahragaan yang seperti itu, kedisiplinan, daya juang, kejujuran, sportivitas itu sangat bermanfaat sekali. Saya pikir di Universitas PGRI Madiun ini selalu menyediakan banyak aktivitas, tidak hanya dalam dunia olahraga, mungkin dunia seni, dunia akademik, penalaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu manfaatkan senyampang adik-adik masih dalam status mahasiswa berkuliah. Semua fasilitas yang ada di kampus saudara harus saudara manfaatkan. Baik, mungkin seraya kita berdoa mudah-mudahan saudara nanti lulus menjadi sosok-sosok yang cerdas, sosok-sosok yang unggul, dan yang paling penting adalah sosok-sosok yang kompetitif, yang mempunyai daya saing. Sehingga anak-anak yang seperti itu tidak hanya anak-anak yang mampu bertahan hidup. Oke, baiklah, kita akhiri pada podcast sore hari ini ya Bapak. Oke. Semoga Bapak Muharifin selalu sehat selalu. Amin, terima kasih untuk semuanya. Dan semoga Bapomi Jawa Timur selalu jaya, gitu ya Bapak. Ya, Oke. untuk kita semuanya. Iya, untuk kita semuanya. Terima kasih. Ya. Unikma, Smart and Competitive.